Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi dalam pemrograman aplikasi akuntansi. Saya akan melanjutkan penjelasan yang materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya di video yang ke-10 ya. Kemarin kita sudah membuatkan form transaksi jurnal ya. Cuma untuk codingnya belum sempat saya jelaskan. Baiklah, kali ini kita akan jelaskan codingnya ya. Kita buka modulnya di halaman 70 ya. Di sini ada pertama kita akan masukkan dulu prosedur loadnya ya. Ini prosedur loadnya tinggal dikopikan aja ya eh, ke sini ya. Coba klik di form kosong, kemudian masuk ke prosedur load ya, prosedur load. Nah, kita tinggal kopikan ke sini. Saya perbesar. Ya, di copy, di paste di sini ya. Dari sini di copy kan, Ctrl C, kemudian masuk ke sini di paste di prosedur di objek form 1 prosedur. Nah, yang perlu diganti di sini adalah pertama ini ya, set default-nya. Ya, set default-nya adalah arahkan ke folder data SKA ya, di folder masing-masing. Nah, ini uh, saya apa namanya pakai konsep yang kalian server ya, diasumsikan bahwa nanti yang melakukan transaksi jurnal ini adalah bisa beberapa orang ya dalam waktu yang bersamaan. Nah, maka yang harus kita lakukan di sini adalah pertama kita berikan perintah set exclusive of dan set multi log on ya. Ini di mana dalam konsep dipakai bersama, maka kita tidak bisa menghapus data yang di-sharing ya. Yang di-sharing di sini adalah akun, kemudian tabel jurnal ya, dan tabel perusahaan ini, data yang di-sharing ini tidak bisa dihapus langsung ya uh, oleh operator. Jadi nanti harus ada bagian admin yang menangani penghapusan data yang di-sharing ini. Ya, kemudian set multi log on karena nanti kita mau dipakai bersama. Kemudian dan ini seperti biasa ya, karena database yang bisa dibuka bersama itu terbatas hanya 10 tabel, maka di sini kita tutup database database dan indeks yang tidak kita gunakan, kita close dulu ya. Kemudian untuk database-nya sendiri bisa dibuka dengan open database, data SK, bisa juga langsung kita membuka tabelnya ya. Nah, dalam Visual Box Pro untuk membuka tabel itu adalah perintahnya use ya. Kalau tabelnya belum ada dalam RAM atau belum kita buka sebelumnya, maka dibuka dengan use ya. Nah, hanya kita tidak pernah tahu apakah tabel yang mau kita buka ini sudah terbuka atau belum, atau sudah ada dalam RAM atau belum. Makanya kita gunakan algoritma ini untuk mengecek ya. Jadi jika tidak digunakan tabel akunnya, artinya belum kebuka ya. Jadi kalau belum kebuka, maka bukalah tabel akunnya dan sharing gitu ya. Di posisi 0 itu di posisi yang kosong ya. Kita kan punya 10 kamar ya, 10 skat ya. Nah, tempatkanlah di tempat yang kosong dari 10 itu. Biasanya sih dia menempati posisi yang pertama ya, kalau yang kita buka. Pertama, yang kedua, di sini sama, ketika kita membuka jurnal, maka di sini if use tabel jurnal, jika tabel jurnalnya belum digunakan, bukalah tabel jurnal dan share di tempat yang kosong gitu ya. Kemudian yang perusahaan juga sama ya. Nah, untuk yang file mirror ya, karena kita ada proses penghapusan data di situ ya, uh, maka kita harus membukanya secara eksklusif ya. Ya, nah, karena kita membuka secara eksklusif, maka perintahnya
kita rubah sedikit ya. Kalau tadi ini if not use, use ya. Kalau di sini if use jika sedang digunakan, use in tutup dulu gitu. Jika sedang digunakan tabel ini maka tutup dulu. Kenapa harus ditutup dulu? Karena kita mau buka di sini ya. Ini boleh select 4 atau boleh select 7. Yang penting tidak select 1 2 3 ya, karena itu select 1 2 3 asumsikan ini sudah dipakai oleh ini gitu. Jadi boleh select 4 atau ngitungnya dari ujung juga silahkan ya. Jadi misalkan ini select 7 use uh, tadi JML Mahira eksklusif ya. Nah ini uh, dibuka secara eksklusif karena nanti ada proses penghapusan di dalam ya, penghapusan permanen ya. Jadi kalau penghapusannya hanya masukkan ke dalam tong sampah nggak masalah walaupun datanya di share. Tapi kalau penghapusan permanen nggak bisa kalau tidak dibuka secara eksklusif gitu. Nah, semua tabel yang mau dibuka di sini kita perintahkan dulu ini. Misalkan if use JML Mahira use in, if use ACC Mahira use in, if use user Mahira use in gitu ya. Use in Mahira. Nah, kemudian untuk tabel jur Mahira ini adalah untuk menampilkan transaksi jurnal di sini ya. Nah, transaksi jurnal yang tampil di sini adalah uh, tidak semua transaksi, hanya transaksi yang kita aktifkan di sini ya, ya. Sesuai dengan nomor bukti yang ditampilkan. Karena ini jurnal ini akan tampil sesuai nomor bukti yang ditampilkan, maka di sini kita harus mengosongkan dulu uh, datanya ya. Jadi jurnal ini si grid ini kita kosongkan dulu dengan mengosongkan tabel atau tabel tabel mirror dari tabel jurnal ya, jurnal sendiri. Kemudian, nah berikutnya adalah untuk yang tabel ini ya, yang data akun ini. Ini kan yang muncul di sini kita tidak menggunakan tabel aslinya atau tabel masternya, tapi yang kita gunakan adalah tabel mirror gitu ya. Nah, tentunya supaya ini selalu update, maka kita akan mengupdate-nya di sini. Ya, jadi buka ACC atau file mirror dari file account ini, kemudian di delete all ya, dihapus. Kemudian dipermanenkan, dihapusnya di pack di sini, baru kita isi ulang dengan tabel account sehingga nanti kalau ada ketika kita sedang menginput jurnal tiba-tiba misalkan uh, dari admin itu menambahkan akun baru. Nah, akun barunya akan terbaca juga langsung oleh user yang lain ya, gitu. Kalau di sini selalu diupdate ya. Jadi ketika nanti mau ke transaksi berikutnya, maka langsung update gitu ya. Jadi ini akan dibersihkan ketika kita ganti transaksi gitu. Kemudian berikutnya, jadi kalau append prone itu menambahkan data ya, mengisikan data ke ini, ke file mirror ini ya dari tabel account. Gitu. Jadi yang tabel yang di account sebelumnya ini dibuang dulu baru diisikan. Kayak kita, uh, misalkan kayak kita mau minum air misalkan gitu ya, yang sebelumnya air kopi diganti dengan air teh, maka air kopi ini kita hilangkan dulu, kita kosongkan dulu, ganti dengan air teh kayak gitu. Nah, kemudian eh, GoTop ya, GoTop ini supaya nanti tampil di sini adalah data yang paling atas ya ke bawah. Ya, karena kalau nggak pakai GoTop nanti yang muncul yang halaman yang data terakhir aja, yang halaman yang rekod pertamanya nggak muncul di sini gitu ya. Jadi harus muncul dari rekod pertama sampai dengan rekod terakhir ya. Kalau datanya misalkan ada 10 ya dari 1 sampai 10 gitu. Kemudian berikutnya di select 10 ini user nama sendiri ini data ini adalah merekam data yang login. Artinya yang nanti muncul di sini adalah orang-orang yang login ya. Jadi kalau kita punya user ada 5 orang, yang user yang login adalah user A, maka di sini yang muncul adalah user A gitu. Ya, karena yang aslinya ada di tabel TB user ya. Ya, yang aslinya ada di TB user. Jadi ini adalah data user nama sendiri itu adalah data-data orang yang login ya. Yang login ya.
Oke, berikutnya adalah, nah, ini sambungan dari load tadi ya. Kemudian ini adalah tabel unload, ini sama dengan sebelumnya, ini hanya bahkan kalau load itu dibaca atau ya dijalankan ketika POM itu di running ya, atau dijalankan sama kita. Ya, dia akan mengeksekusi prosedur load. Tapi kalau unload ini akan dibaca atau akan dijalankan ketika POM ini kita tutup ya. Tapi menutup dengan close ya, dengan tombol keluar. Kemudian berikutnya adalah aktifkan. Nah, ini kita harus buat dulu ya, seperti sebelumnya. Membuat prosedur aktifkan itu, Anda tinggal klik eh, di sini di form, pilih new method atau pilih edit property, pilih new method ya. Nanti tinggal masukkan, aktifkan, kendali, kosongkan ya. Aktifkan add, kendali add, kosongkan add, tampilkan add gitu ya. Nah, nanti sudah. Kemudian baru kita masukkan ke sini ya. Yang aktifkan kita kopikan ke sana. Ini hanya untuk mengaktifkan ketika ini dijalankan posisinya mau mau dalam keadaan terbuka atau tertutup ya, atau dalam keadaan terprotek atau dalam keadaan tidak terprotek gitu ya. Ini tinggal dirubah aja. Kalau mau diprotek berarti enable, di sininya aktifkan dalam kurung pause, jadi semuanya nanti diprotek gitu. Kemudian kendali, ya ini sama dengan sebelumnya ya. Jadi untuk mengaktifkan atau mematikan tombol pertama, sebelumnya, berikutnya, dan terakhir. Kosongkan ini adalah untuk mengosongkan data. Jadi ketika kita mau transaksi baru, maka yang not catatan, noat, nama, debit kreditnya harus dalam keadaan kosong berarti kan. Nah, kalau ini kan diisi otomatis ya. Kalau ini yang harus diinput ini harus dalam keadaan kosong. Maka kita tinggal panggil dispom kosongkan, nanti semuanya akan kosong gitu ya. Kemudian tampil, nah ini untuk proses penghapusan ya. Jadi kalau kita ingin menghapus sebuah akun ya, tapi dalam proses transaksi ya, misalkan contohnya gini. Eh, Misalkan saya bertransaksi, eh, misalkan eh, contohnya mengisi kas ya, mengisi kas kecil dari kas di bank ya. Maka di sini kita masukkan catatannya pengisian kas gitu ya. Pengisian pengisian kas kecil gitu ya. Nah, di sininya berarti kan kita input kas di tangan ya. Misalkan berapa? Kita masukkan 1 juta. Tuh. Kemudian kita checklist. Nah, tahunya ini gak jadi gitu. Kalau ini gak jadi ya, atau misalkan ini udah kita input ya. Misalkan ini kas kecil 1 juta ya. Kemudian berikutnya kita akan input kas di banknya, di sini di kredit ya. Nah, 1 juta. Tahunya ini gak jadi nih. Ini bukan kas di bank, tapi utang kan gitu ya. Nah, maka ketika kita mau batalkan ya, kita klik dulu. Nanti tatanya tampil di sini, baru kita batalin gitu. Kita batalkan. Jadi untuk kepentingan nanti pembatalan transaksi kalau ada kesalahan transaksi ya. Sedangkan tampilkan ini untuk menampilkan data seluruhnya. Misalkan gini, kita ingin menampilkan data transaksi sebelumnya. Ini eh, kita tinggal ini untuk misalkan ini masuk dulu ke ini cetak belum dibuatkan ya. Nah, ini ada rekod pertama, rekod terakhir ya, rekod sebelumnya, rekod berikutnya. Ini untuk menampilkan data-data transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian berikutnya, eh, nah dalam menampilkan ini kan yang ditampilkan pertama adalah yang eh, oke, karena sedang adzan ya, saya break dulu videonya, nanti saya lanjutkan ya. Khawatir nanti eh, tidak konsentrasi ya. Oke, saya break dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.